Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisna Baharu, NIM saya F2019-010886. Saya dari kelas C2 Prodi Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah farmakoterapi 1. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang diagnosis dan penatalaksanaan osteoartritis. Langsung saja, osteoartritis atau OA merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan keluaran klinis yang sama. Kemudian, proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subchondral, ligamentum, kapsul dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Pada stadium lanjut, rawan sendi mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrilasi, fisura, dan ulcerasi yang dalam pada permukaan sendi. Harus diketahui bahwa osteoartritis merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat. Dengan etiologi yang tidak diketahui, terdapat beberapa faktor risiko OA, yaitu obesitas, kelemahan faktor, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioseptif, faktor keturunan menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas, kerusakan rawan sendi, dan pembentukan tulang yang abnormal. OA paling sering mengenai lutut, punggung, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Kemudian, osteoartritis saat ini tidak lagi dianggap penyakit degeneratif, namun usia tetap merupakan salah satu faktor resikonya. Kemudian, usia di atas 65 tahun, hanya 50% memberikan gambaran radiologis sesuai osteoartritis. Meskipun hanya 10% pria dan 18% wanita diantaranya yang memperlihatkan gejala klinis OA. Dan sekitar 10% mengalami disabilitas karena OA. Maka dapat dipahami jika makin bertambah usia, makin tinggi kemungkinan untuk terkena OA. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurut WHO pada tahun 2025, populasi usia lanjut di Indonesia akan meningkat 414% dibanding tahun 1990. Di Indonesia, prevalensi OA lutut yang tampak secara radiologis mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita yang berumur antara 40 sampai 60 tahun. Kemudian, rekomendasi. Tujuan pembuatan rekomendasi yang pertama yaitu dapat mengembangkan kerangka acuan dalam penatalaksanaan OA yang bersifat nasional, terutama dalam penatalaksanaan non-beda untuk pasien OA. Kemudian yang kedua, agar dokter-dokter di Indonesia, khususnya dokter umum dan dokter spesialis yang terkait penatalaksanaan pasien OA atau non-beda, mengetahui dan dapat melakukan pendekatan diagnosis dan penatalaksanaan OA yang sesuai dengan perkembangan ilmu secara global dengan harapan meningkatkan kualitas hidup, mengoptimalkan kemandirian pasien merawat diri, mencegah berkurangnya episode akut, mencegah komplikasi lanjut yang menjadi indikasi operasi pada OA, dan mencegah progresivitas penyakit OA. Kemudian, ruang lingkup dan target populasi. Ruang lingkup dan target populasi, dokter umumnya dan dokter spesialis yang terkait penatalaksanaan pasien OA non-beda, kepentingan pasien sebagai titik acuan, bukti-bukti ilmiah terbaru berdasarkan literatur, dan rekomendasi IRES sebelumnya. Kemudian fokus rekomendasi yaitu mengurangi risiko terjadinya OA, diagnosis dini OA, penatalaksanaan OA dini, penatalaksanaan OA saat serangan akut, penatalaksanaan OA jangka panjang, dan penatalaksanaan OA tahap lanjut yang dapat menjadi indikasi
rekomendasi tindakan operatif. Kemudian metode itu yang pertama, pembuatan rekomendasi ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah dari studi literatur yang dipublikasikan sejak 2005. Kemudian kelompok kerja rekomendasi IRA, pendapat ahli expert opinion yang dirumuskan menurut metode Delphi. Selanjutnya dilakukan diskusi akhir secara nasional untuk menentukan evaluasi akhir terhadap fokus rekomendasi dengan mengundang dokter ahli terkait. Kemudian yaitu klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi osteoartritis ini dapat berdasarkan etiologi dan lokasi sendi yang kena. Berdasarkan etiologi, OA dapat terjadi secara primer atau idiopatik maupun sekunder. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan klasifikasi OA berdasarkan etiologi yaitu yang pertama idiopatik atau primer dan kedua sekunder. Inilah dia klasifikasi OA berdasarkan etiologi. Yang pertama yaitu metabolik, yaitu artritis kristal atau gout calcium hypoplaste, dihidrate artopati atau pseudo, dan akromegali, akronis, hemochromatosis, dan penyakit Wilson. Kemudian kelainan anatomi dan struktur sendi bisa dilihat pada tabel trauma dan ilamas navi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama itu OA tangan yang dimulai saat usia 45 tahun. Kemudian osteoartritis sendi lutut yang mengenai kompartemen, misalnya medial tibioformal, lateral tibioformal, dan bagian femorolateral. Diagnosis banding, misalnya dari tungkai bawah harus disingkirkan karena menyebabkan OA lutut kompartemental, misalnya bentuk nyeri yang dirasakan pada lutut, nyeri pada malam hari, dan kekakuan pada malam hari terkait adanya efusi pada sendi. Kemudian langkah-langkah penetapan diagnosis. Yang pertama, gejala OA umumnya dimulai saat usia dewasa dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang dan crepitus saat digerakkan dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Banyak sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari-jari kaki, jari-jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Pada seseorang yang dicurigai OA direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama yaitu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, pemeriksaan penunjang, perhatian khusus terhadap gejala klinis, dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi penata laksanaan OA. Yang pertama yaitu anamnesis, yang ditandai dengan nyeri dirasakan berangsur-angsur dan tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi dirasakan kurang dari 30 menit. Bila disertai inflamasi, umumnya dengan perabahan hangat, bengkak yang minimal, dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Kemudian pemeriksaan fisik, yaitu perhatian gaya berjalan pincang, adakah kelemahan atrofi otot, tanda-tanda inflamasi efusi sendi, dan lingkup gerak sendi. Kemudian pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yaitu adanya infeksi, adanya fraktur, adanya kemungkinan keganasan, dan kemungkinan artritis reumatoid. Kemudian pemeriksaan penunjang, yaitu tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Kemudian perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi penata laksanaan OA, yaitu singkirkan diagnosis banding. Pada khusus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsulkan pada ahli reumatologi untuk menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA. Tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Kemudian evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Evaluasi efek terapeutik yaitu Laquenance Index dan WOMAC Index. Kemudian evaluasi efek samping obat, contohnya paracetamol yaitu hepatotoksisitas, dan opioid neusa, pemutus, konstipasi, retensio urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernafasan. Efek samping obat antiinflamasi atau non-steroid, contohnya
enteropati yaitu dispepsia, ulcerasi, perdarahan, dan kematian. Dan kardiovaskuler dan ginjal dapat berupa hipertensi, gagal jantung, kongestif gagal ginjal, hiperkalemia, faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.